harapannya masyarakat di Brebes itu semakin berdaya. Karena Brebes itu termasuk kabupaten yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi sekali, terutama dari segi ekonomi. Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki wilayah yang begitu luas. Memiliki 17 kecamatan dan 292 desa, wilayah Kabupaten Brebes terbentang dari wilayah pesisir Pantura hingga kawasan pegunungan dengan luasan sekitar 1.700 meter persegi. Dengan kondisi alam yang ideal, membuat Kabupaten Brebes memiliki beragam potensi unggulan yang menjadi sumber perekonomian masyarakat. Beberapa di antaranya adalah hasil laut, pertanian seperti bawang, hingga UMKM yang begitu terkenal, yakni telur asin Brebes yang biasanya banyak diburu untuk oleh-oleh. Dalam program proaktif kali ini, spesial edisi Ramadan, kita akan mengajak Anda pemirsa untuk mengikuti kegiatan salah satu anggota DPRD Jateng yang berasal dari Dapil Jateng 12, yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Ya, beliau adalah Muhammad Naryoko, legislator dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jawa Tengah. Meskipun bulan Ramadan, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat beliau untuk mengabdi dan melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD Jateng. Kemudian silahkan tawarkan Keluhan, masukan, dan aspirasi dari masyarakat menjadi energi untuk membantu meringankan beban masyarakat. Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam program proaktif bersama saya Septiana Devi. Hari ini saya sedang berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Tegal ini merupakan wilayah Dapil 12 DPRD Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan juga Kota Tegal. Hari ini kita akan mengikuti agenda seorang anggota dewan yaitu anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah yang merupakan Ketua Fraksi P3 DPRD Provinsi Jawa Tengah juga. Beliau adalah Bapak Muhammad Naryoko Asfil IMSI, di mana agenda pertama saat ini sedang mengikuti FGD yang ada di belakang. Ikuti terus kebersamaan saya hari ini bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Naryoko. Titik pertama yang kita sambangi berada di wilayah Kecamatan Dukuhwaru. Di tempat tersebut, politisi yang saat ini duduk di Komisi C DPRD Jateng ini bertemu dan berdialog dengan pegiat dan organisasi masyarakat. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Naryoko. Pak Naryoko tadi sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari Ormas. Apa saja aspirasi-aspirasi dari teman-teman Ormas ini, Pak, khususnya yang ada di Kabupaten Tegal? Ya, yang pertama mereka mengeluhkan persoalan bantuan keuangan ke mereka karena rata-rata yang diundang di sini adalah underbo partai politik. Nah, mereka mempertanyakan apakah ada dana hibah yang diperuntukkan untuk mereka. Nah, tadi teman-teman juga sepakat menjawab teman-teman underbo partai politik bisa mengakses dua hal. Yang pertama adalah banpol, bantuan partai politik, yang itu masuknya adalah ke masing-masing partai sesuai amanat Permendagri nomor 78 tahun 2020 bahwa bantuan partai politik itu diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik. Nah, kalau underbo itu kan rata-rata anak-anak muda tuh. Nah, itu bisa dipergunakan untuk kegiatan pendidikan politik. Bisa kegiatan untuk peningkatan wawasan kebangsaan. Ada misal untuk
peningkatan ideologi partai. Nah, kegiatan pendidikan politik itu beragam. Ada seminar, ada lokakarya, kemudian ada juga sarasehan, ada dialog, ada diskusi dan konsolidasi. Oke. Nah, itu. Nah, yang kedua, teman-teman Andorbo Partai ini bisa mengakses dana hibah dari dalam hari ini konteks ini adalah pemerintah provinsi ya, melalui Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama mereka harus sudah terdaftar di Kesbang Pol. Ya, mohon maaf, mereka harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM karena mereka harus memiliki legalitas. Tidak cukup hanya memiliki legalitas, akan tetapi mereka juga harus setelah memiliki legalitas, mereka harus terdaftar di Kesbang Pol masing-masing. Misalkan kalau di sini adalah di Kabupaten Tegal, maka ormas tersebut harus didaftarkan ya, dikonfirmasikan ke Kesbang Pol Kabupaten Tegal. Intinya adalah ormas itu didirikan untuk membantu tujuan cita-cita pemerintah. Maka kita tadi saya minta kita semua bersepakat bahwa kita semua menolak anarkisme ormas dalam bentuk apapun itu, mengatasnamakan apapun itu, apakah mengatasnamakan agama, apakah mengatasnamakan kemudaan ataupun mengatasnamakan apapun itu. Jadi intinya itu kita sepakat menolak tindakan anarkisme yang dilakukan oleh ormas. Baik, jadi memang intinya di sini adalah ormas itu tugasnya adalah membantu pemerintah ya untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat, pendidikan yang baik dan mendukung semua pertumbuhan ekonomi juga tadi juga dibahas ya salah satunya Pak ya. Baik. Usai membersamai organisasi kemasyarakatan Kabupaten Brebes, perjalanan kita bersama Mas Naryoko berlanjut ke Ponpes Al Hasaniyah di Karangancol, Kecamatan Larangan, masih di Kabupaten Brebes. Kegiatan beliau untuk menyalurkan bantuan sembako, di mana Pondok Pesantren Al Hasaniyah telah menjadi lembaga pendidikan dan pusat dakwah Islam dalam mencetak anak bangsa sehingga memberikan kontribusi penting di bidang sosial keagamaan. Sehingga kepedulian yang belum seberapa tersebut diharapkan semakin memberikan semangat kepada pengurus dan para santri. Pemirsa, saat ini saya masih bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Naryoko, tapi lokasinya sudah berpindah. Kalau tadi kita dari Kabupaten Tegal, sekarang kita sudah berada di Kabupaten Brebes bersama dengan Pak Naryoko dan juga bersama dengan Bu Alifah, pemilik Pondok Pesantren Al Hasaniyah. Ya, Pak Naryoko, kita sudah sampai di Larangan Brebes. Tadi Bapak juga sudah bertemu dengan para santri. Senang ya Pak ya? Seperti kembali ke rumah sendiri Pak? Iya, betul. Karena basic saya sebelum ditugaskan menjadi anggota DPRD Provinsi itu kan saya 8 tahun menjadi kepala sekolah, kepala SD Tahfidz Rodatul Quran. Jadi selama ini seolah-olah kembali ke dunianya, mengingatkan memori. Iya, padahal baru 8 bulan ya Pak ya, tapi sudah rindu dan hari ini bertemu dengan para santri. Oke, gimana Pak tadi ketemu santri, senengkah ketika mendengar? Tadi sempat ada sesi tanya jawab juga ya. Pertanyaan-pertanyaannya unik-unik tadi Pak. Karena hari ini santri itu harus multi talent, semuanya harus bisa. Karena santri itu dituntut untuk menempati segala lini kehidupan kita. Kalau dulu santri kembalinya ya ke pondok pesantren, ke sekolahan-sekolahan, ke madrasah. Hari ini santri sudah terbukti masuk ke segala lini kehidupan. Ingat, wakil gubernur kita santri. Ya, kemarin wakil presiden kita juga santri, Profesor Ma'ruf Amin. Dan kita juga pernah punya presiden santri juga, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi santri itu harus bisa apa saja, mulai dari pendidikan, ya, bisnismen, ya,
kemudian masuk ke politik apalagi. Iya. Gitu. Oke, jadi tadi juga sudah diajari ya gimana cara menjadi anggota dewan. Menarik sekali, semoga nanti ada penerus-penerus dari Pak Naryoko ke depannya ya, amin. Nah kita ke Bu Alifa. Bu Alifa, Iya. kalau tadi disampaikan santri harus bisa apa saja. betul. Keahliannya para santri ini apa saja Bu di Pondok Pesantren Al Hasaniyah ini? Oh ya, banyak juga ya, kami di sini juga ada kantin, itu semuanya pengelolaannya santri. Oh, Jadi itu dari bisnis kantin gitu ya. Kemudian ini Al-Hastor juga dari santri. Kemudian di bidang dapur itu juga kami memberdayakan santri gitu, yang mengurusi dapur itu juga santri. Kemudian di bidang administrasi keuangan juga kami dari santri semuanya pengelola gitu. Jadi saya lebih ringan gitu karena sudah banyak alumni-alumni yang sudah pas di jobnya masing-masing begitu, karena kita didik mereka agar jujur, jadi dimanapun posnya dia akan jujur, baik di keuangan ataupun di Al-Hastor ataupun di kantin, itu mereka diterapkan kedisiplinan dan kejujuran. Gitu. Jadi di sini tidak hanya teman-teman santri saja yang sekolah, tapi setelah lulus pun mereka juga bisa bekerja langsung di sini juga. iya berkiprah di sini. Berkiprah di sini para alumninya ya Bu ya. Iya, sesuai porsinya masing-masing. Ada juga langsung yang ke bidang pendidikan langsung ngajar. Ada juga di driver. Iya, jadi di driver kita ada mobil itu, mereka drivernya itu santri. Jadi ada DN ya drivernya ini. Ada SK ya sopir kiai. Ada koperasi juga. Iya, ada koperasi semuanya santri. Iya, yang kalau ngelola. kita melihat ini di depan kita ya pemirsa ya, ada banyak sekali prestasi-prestasi, penghargaan-penghargaan. Ini di bidang apa saja? Khususnya di bidang tafid. Jadi kita di bidang tafid sudah menjuarai di provinsi. Ya, dulu pernah menjuarai di provinsi tingkat terbaik 1, kemudian di tingkat kabupaten juga pernah di peringkat 1 putri gitu. Itu khususnya tafid karena kita di sini juga fokus spesialnya itu tafid. Nah, di tafid ya. Nah, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Naryoko kalau ada beasiswa program tafid. Iya, untuk tafid. Ini menarik sekali ya pasti ya Bu ya. Ini apakah nanti akan diarahkan juga? Iya, kami juga sudah yang di UIN Syahidah ya, Syarif Hidayatullah itu sudah ada alumni yang di sana dan itu diterima berdasarkan program tafid gitu, jalur prestasi dan beasiswa. Jadi iya, sudah beasiswa ada tafid yang mendapatkan. Iya. Kita ke Pak Naryoko. Pak Naryoko ini menarik ya. Ketika ada program beasiswa untuk tafid, terus sudah dimanfaatkan, ternyata bagaimana menurut Bapak dukungan dari pesantren ini untuk para santrinya? Ya, jadi santri hari ini harus go internasional. Tidak hanya nasional ya. Tidak hanya nasional, tapi go internasional. Kemarin saat Pak Lutfi penyampaian visi misi di kantor DPRD, salah satu program prioritasnya adalah pesantren obah. Nah, bagaimana kemudian pesantren itu berdaya? Bagaimana alumni pondok pesantrennya itu berdaya saing? Bagaimana kemudian yang disampaikan beliau itu salah satunya adalah bagaimana kemudian yang kuliah luar negeri itu tidak hanya siswa-siswa di sekolah umum saja, akan tetapi santri-santri juga mampu kuliah di luar negeri sebagai agar nantinya daya saing santri itu semakin kuat, semakin semakin bisa berkiprah lebih luas di tengah masyarakat kita. Oke, jadi ini salah satu upaya ya agar mereka, tadi kan Bapak juga sampaikan tidak hanya jurusan tentang yang serumpun dengan dunia pondok pesantren, tapi juga bisa ke jurusan-jurusan lain. Apakah anak-anak juga sudah melihat atau melirik jurusan-jurusan umum itu, Pak? Tinggal kita mengarahkan kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita itu bagaimana kemudian guru-guru itu mengarahkan. Karena ibarat anak-anak kita itu gelas kosong. Gelas kosong itu gelas itu akan berisi apa itu sesuai arahan dari guru-gurunya, dari kiai-kiainya, dari ustadz-ustadznya. Gelas itu pengen dimasuki air putih juga bisa diminum. Gelas itu mau diisi kopi juga bisa diminum. Gelas itu mau diisi teh juga bisa diminum. Nah, bagaimana kemudian peran ustadz, peran para kiai-kiai kita, peran dari Bapak Ibu guru untuk mendorong anak-anak kita itu masuk ke semua lini, semua sendi kehidupan kita. Jurusan kan tidak hanya tarbiyah, tidak hanya
syariah, tidak hanya usuluddin. Akan tetapi diharapkan anak-anak ini jurusan-jurusan profesional itu anak-anak kita itu masuk ke sana. Oke, juga jadi andalan juga harapannya seperti itu ya. Nah ini gimana Bu? Apakah juga anak-anak sudah melirik jurusan-jurusan yang umum? Kemudian juga apakah banyak juga prestasi mungkin di bidang-bidang tersebut Bu? Iya, betul sekali. Kita juga ada program mengirim santri ke Pare gitu. Jadi kemudian setelah dari Pare itu mereka malah milih jurusannya bahasa Inggris. Oh, kampung Inggris di Pare. Oke. Iya, jadi lulus alia di sini kemudian kuliahnya di Luar negeri. bukan di Purwokerto tapi ambil jurusannya bahasa Inggris. Iya, di UNES ambil jurusannya bahasa Inggris gitu. Ada juga yang jurusan IPA ambil prodinya IPA. Dan yang heran ya di sini kan nggak ada lab kimia, tapi pas ada lomba kimia itu juara 1. Saya heran gitu ya. Kemudian waktu itu ya pas sabar lomba yang IPA ya MIPA itu juara. Jadi di Brebes itu heran. Kita, saya dari Partai Persatuan Pembangunan, Pondok Pesantren adalah rumah kami. Iya, Rumah kami, sehingga prioritas dari kegiatan-kegiatan terutama pokir itu diarahkan ke pondok pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan. Karena basis kita adalah basis pondok pesantren, basis keagamaan, basis santri, basis ya ormas keagamaan. Oke, jadi siap ya nanti untuk mendukung perkembangan pondok pesantren ya, salah satunya di Al Hasaniyah ini. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sudah bersedia ngobrol-ngobrol bersama kami. Tadi juga sudah ketemu para santri. Semoga sukses semuanya. Kita doakan ya, dan semoga nanti bisa bersaing di dunia luar dengan teman-teman yang lainnya. Santrinya hebat-hebat ternyata di sini pemirsa. Pak Naryoko, terima kasih juga. Setelah ini kita lanjut lagi ya Pak ya. Setelah ini kita ke Jatiroke, ke Kecamatan Songgom. Oke, nanti pokoknya kita akan ikuti terus ya agenda Pak Naryoko hari ini, teman pemirsa ya, tetaplah bersama kami dalam Proaktif. Usai dari Ponpes Al Hasaniyah, perjalanan kita bersama Muhammad Naryoko saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Brebes berlanjut ke wilayah Kecamatan Songgom Brebes dengan menghadiri pertunjukan kesenian media tradisional bersama masyarakat. Selain untuk uri-uri kebudayaan, pertunjukan Metra juga untuk memberikan hiburan positif kepada masyarakat di tengah tontonan dan tuntunan yang kurang baik yang tersebar melalui media sosial. Pemirsa, agenda kita bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Naryoko masih berlanjut, masih di Kabupaten Brebes ya. Tapi kegiatan kita hari ini berbeda karena kita bersama dengan Pak Naryoko ini tadi menyosialisasikan kebijakan-kebijakan tapi melalui media tradisional, dan yang dipilih tadi adalah Sufi ya Bapak ya, dan kita juga sudah bersama dengan penari Sufinya. Baik, kita ke Pak Naryoko terlebih dahulu. Bapak, kenapa tari Sufi dipilih untuk menyosialisasikan kebijakan bersama dengan warga di Kabupaten Brebes ini? Ya, karena ini adalah salah satu tradisi kita, tradisi pesantren. Karena hari ini kita banyak ngomong persoalan kebijakan pemerintah, terutama adalah Perda Pondok Pesantren. Kita ketahui bersama bahwa di bulan Oktober tahun 2003 yang lalu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat itu adalah Pak PJ Gubernur, Pak Nana Sujana, telah mengesahkan Perda Pondok Pesantren. Nah, salah satu tradisi dari pondok pesantren adalah hadroh, dan ada lagi adalah tari Sufi. Tari Sufi ini biasanya diselenggarakan, dipentaskan pada saat acara-acara keagamaan. Oke, jadi inilah yang dipilih untuk bisa masyarakat nikmati juga, spesial di bulan Ramadan ini ya Bapak ya. Baik, kita ke Mas Edi ya, penari Sufi. Sudah berapa lama jadi penari Sufi Mas?
Selama 2 tahun. 2 tahun. Nah, ini bagaimana? Apakah selama bulan Ramadan juga tetap aktif seperti biasa aktivitasnya? Ya kadang-kadang aktif juga. Sering latihan setiap hari Minggu. Oh, latihannya setiap hari Iya. Minggu. Nah, ini tadi kan kalau tadi Pak Naryoko sampaikan, ini sering digunakan juga untuk menyosialisasikan ke masyarakat-masyarakat. Sering juga diundang ke beberapa event seperti itu, Mas? Iya sering. Kayak sholawat kebangsaan, pernah kayak nikahan, acara hajatan, sunat, atau pengajian umum. Oke, baik. Mas Edi, Pak Naryoko, terima kasih ya. Siap. Sudah ngobrol-ngobrol hari ini, disambut dengan hujan yang lumayan deras Iya, ini iya. di Kabupaten Brebes ya. Jadi pemirsa, walaupun hujan, nanti kegiatan dari Pak Naryoko masih ada lagi. Siap, masih satu lagi. Masih satu lagi, masih berlanjut ya pemirsa. Maka ikuti terus kebersamaan kami hari ini hanya di Proaktif. Seakan tanpa kenal lelah, seharian berkeliling dan bertemu masyarakat, titik terakhir yang kita hadiri bersama Muhammad Naryoko berada di pusat kota Kabupaten Brebes. Sembari menunggu buka puasa, dilakukan diskusi bersama pengelola, pegiat, hingga pendidik pendidikan agama Islam dan Al-Quran Kabupaten Brebes. Diskusi yang berlangsung hangat, namun padat tersebut menyuarakan beberapa persoalan yang selama ini dihadapi mereka. Informasi, dukungan, hingga pendampingan dari wakil rakyat mereka yang duduk di DPRD Jateng memberikan angin segar jika secara perlahan permasalahan mereka sedikit demi sedikit mulai teruraikan. Kalau tidak salah saya menyampaikan ke panjenengan semua dalam rangka mempunyai PAC struktur partai, maka panjenengan saya minta untuk membuat lembaga yang dikelola oleh PAC. Nah, itu lembaganya berbentuk nama diri. Nah, pun disetorkan tempulo kersane mangke di 2026 panjenengan bisa kita alokasikan untuk bisa berkegiatan mandiri di masing-masing PAC. Program Proaktif Satu Hari Bersama Dewan betul-betul satu hari pemirsa, karena dari pagi sampai ini jelang malam ya kita masih bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Naryoko. Sembari kita menunggu berbuka puasa ya Bapak ya. Alhamdulillah hari ini puasanya lancar, Alhamdulillah. walaupun kegiatannya padat sekali Pak Naryoko. Yang terakhir ini tadi bertemu dengan masyarakat juga, Iya, betul. bertemu dengan konstituen. Yang terakhir apa ini yang dibahas Pak Naryoko? Ya masih sama temanya soal perda pondok pesantren. Namun di sini ternyata banyak sekali pengasuh pondok pesantren yang lembaganya belum terdaftar. Sebenarnya mereka menyambut baik tentang hadirnya Perda nomor 10 tahun 2023 ini, namun mereka itu bingung apa yang harus mereka lakukan. Oke. Nah, tadi sebagian teman-teman itu bagaimana caranya mereka bisa mendapat legalitas. Nah, mereka sebagian mereka tadi bersepakat minta dikumpulkan, minta di briefing bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan izin operasional, bagaimana kemudian mereka nanti mengurus administrasi agar lembaga-lembaga mereka itu memiliki legalitas. Memang itu kelemahan kita, Mbak. Jadi kelemahan kita, guru-guru ngaji kita, mereka punya santri, tapi ya ala kampung ya sekedarnya mereka tidak berpikir untuk melegalitaskan perkumpulan mereka. Oke. Nah, ini nanti ke depan kita akan buatkan forum seperti ini lagi. Nanti mereka akan kita panggil lagi. Oke. Mereka akan kita beri bekal untuk mengurus legalitas lembaga-lembaga mereka. Oke, gitu. baik. Nah, ini kan seharian bersama dengan masyarakat banyak sekali dengan tema yang berbeda-beda ya. Ya. Tentunya ini juga merupakan awal dari Pak Naryoko sebagai anggota Dewan. Betul. Harapan Bapak untuk masyarakat di dapil Bapak apa sih Pak? Harapannya masyarakat di Brebes itu semakin berdaya, karena Brebes itu termasuk kabupaten yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi sekali. Nah, harapan kita di Kabupaten Brebes, terutama karena hari ini tempatnya di Brebes, harapan kami mereka semakin berdaya terutama dari segi ekonomi. Umumnya di Dapil 12 ini
Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Masyarakat di Dapil 12 ini semakin berdaya dari segi ekonomi. Oke, semoga ya Pak ya, harapannya itu agar bisa keluar dari zona merah Ya, angka betul. kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Tadi juga melalui berbagai upaya dari Ormas didorong, kemudian dari pondok pesantren juga didorong ya, dari kebudayaan kesenian daerahnya juga didorong ya, Ya, Pak ya betul, untuk betul. bisa maju semua. Oke, Pak Naryoko terima kasih ya. Siap, matur nuwun. Hari ini luar biasa Mbak sekali Devi, walaupun nggih. puasa ya ini Iya, ya, tapi tadi juga ternyata hujan lebat. Iya, hujan Iya. lebat. Kita dari panas hujan panas gitu ya Iya, Pak ya. iya. Tapi hari ini berakhir sudah ya kebersamaan saya dengan Pak Naryoko. Terima kasih untuk waktunya. Berarti di hari-hari puasa pun juga tidak kalah sibuknya dengan Harus produktif. dan sampai sini juga kebersamaan saya dengan Pak Naryoko, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus merupakan Ketua Fraksi P3 DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita mau buka bersama dulu ya pemirsa ya, dari Siap. Kabupaten Brebes, Dapil 12. Saya Septiana Devi dan Pak Muhammad Naryoko pamit. Sampai jumpa.